Oke Bang, ini kan sebenarnya kalau dari Menpan RB ternyata data awalnya tuh 400.000, tapi ternyata setelah didata-data hampir ada 2,3 juta honorer di seluruh Indonesia. Kalau sudah tadi mendengarkan dari Sepri dan juga Bu Dewi, sejauh ini bagaimana Bang Komisi 2 melihat? Ntar saya cerita pribadi dulu, saya ini mantan honorer. Saya lulus 2005 kuliah, usia saya waktu itu mungkin ya 22 tahun, 22 tahun lah ya, 23 tahun. Karena belum ada penerimaan CPNS, saya jadi honorer. Saya sempat jadi honorer itu sekitar 1 tahun. Kemudian berikutnya saya ikut ya tes CPNS sebagai dosen dulu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dan alhamdulillah diterima. Sebagai honorer saya dulu sangat menyadari bahwa memang kalau saya jadi honorer memang saya nggak punya masa depan. Saya sadar betul. Dan secara subjektif saya minta maaf ini, saya mungkin agak berbeda dengan teman-teman. Saya berjuang untuk saya punya masa depan. Ya, siap. Ya, cara saya berjuang ya saya ikut seleksi CPNS. Karena memang nomenklatur honorer itu nomenklatur yang di seluruh dunia ini memang tidak akan sama dengan pegawai tetap. Sehingga kalau kemudian kita menuntut kesamaan, itu satu problem yang dibebankan kepada negara, yang dimanapun saya kira negaranya akan mengalami satu dilema yang tidak kecil. Itu satu. Nah, yang kedua yang ingin saya katakan adalah bahwa sampai sekarang Komisi 2 DPR RI itu terus meminta kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Menpan RB, BKN ya, untuk membenahi database honorer di seluruh Indonesia. Baik mereka yang bekerja di kementerian lembaga negara di tingkat pusat ini maupun di pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Rekan-rekan sekalian, harus kita ketahui bahwa database itu sampai sekarang belum fix. Terus bergerak dari hari ke hari. Kenapa demikian? Karena terlalu mudah di banyak tempat ya. Orang mengangkat honorer. Bu Dewi, saya ini anak guru SD. Ibu saya ngajar mulai tahun 76 ya sampai dengan tahun 2017, 41 tahun jadi guru SD. Saya menyaksikan langsung di tempat ibu saya mengajar itu, kalau ada kepala sekolah ponakannya tidak bekerja, ya, kalau masih ada uang bos disisipin buat honor anak ponakannya. 1 tahun pertama, tahun kedua ponakannya tenang-tenang aja jadi honorer. Tahun ketiga udah mulai mencak-mencak, minta tolong untuk jadi ASN. Nah, problem-problem semacam ini saya tentu tidak bisa mengeneralisir, tapi sangat banyak problem-problem pengangkatan honorer yang itu tidak berbasis merit system. Itu satu. Yang kedua tadi yang saya sampaikan, bahwa honorer itu sejak awal memang dihajatkan untuk sesuatu yang temporary sebetulnya, bukan sesuatu yang permanen. Karena yang permanen pemerintah sudah mengadakan satu proses seleksi melalui calon pegawai negeri sipil. Saya tidak tahu, makanya tadi saya bertanya ke Bu Dewi, saya tidak bertanya ke Bang Latifan, apakah pernah tidak mengikuti seleksi CPNS gitu. Nah, kalau kemudian seleksi itu diikuti lalu kemudian tidak berhasil, saya pikir sekarang yang bisa dilakukan oleh negara, satu, kami merapikan database. Dengan dirapikannya database, maka kami akan melihat nanti sejauh mana korelasi antara kebutuhan kementerian lembaga, pemerintahan daerah, dengan porsi honorer yang ada di masing-masing unit kerja. Ya, tentu ada subjektivitas masing-masing. Tadi misalnya ada argumentasi bahwa di tenaga kesehatan itu lebih banyak kemudian honorer dibanding yang ASN. Lalu kita cek, apa betul kalau nggak ada honorer, lalu kemudian fasilitas kesehatan kita dan layanan kesehatan kita kemudian menjadi mati. Kalau memang menjadi mati, maka tanggung jawab negara untuk memastikan agar itu tetap. Kan begitu. Begitu juga dengan dalam tanda kutip di lembaga-lembaga pendidikan. Kita akan cek ini, kebutuhan guru kita berapa. Lalu di dalamnya yang ASN berapa, yang honorer berapa. Kalau honorernya tidak ada, apakah kemudian kegiatan belajar mengajar dan seterusnya itu akan mati atau tidak? Ini semua akan kami cek dengan basis database. Nah, database ini sekarang harus dirapikan dan tidak boleh lagi ada pengangkatan atas nama apapun. Problemnya sekarang adalah kita belum bisa merapikan gitu orang-orang, pejabat-pejabat di tingkat daerah yang sebetulnya tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat para honorer itu untuk kita jadikan honorer. Itu satu. Yang berikutnya, yang ketiga yang ingin saya katakan adalah bahwa DPR RI dan pemerintah sudah menyepakati bahwa pertanggal 27 November 2023 berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 yang seharusnya tidak ada lagi honorer, itu artinya hanya ada dua pilihan bagi negara, memberhentikan seluruh honorer atau mengangkat honorer
kami sepakat untuk merevisi PP itu dengan didahului melalui revisi Undang-Undang ASN yang sekarang sedang dibahas di Komisi 2 DPR RI gitu. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran berlebih bahwa nanti per November 2023 Bapak Ibu sekalian tidak memiliki lagi status pekerjaan. Saya pastikan honorer tidak ada satupun yang akan diberhentikan karena PP itu. Karena undang-undang yang kita rubah, PP-nya otomatis akan menyesuaikan dengan undang-undang.